Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi saya berjumpa dengan jenengan semua dengan situasi yang sangat membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Karena saya didampingi sekian banyak anak ini, anak-anak berprestasi, anak-anak yang selalu gatal untuk tidak mengikuti kejuaraan, anak-anak yang hari-harinya tidak hanya diisi dengan game, tidak hanya diisi dengan main-main, tidak hanya diisi dengan sesuatu yang tidak berguna, tapi mereka selalu ingin seperti apa yang disampaikan oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka ingin menjadi sebaik-baiknya umat. Mereka ingin menjadi orang yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ahsanun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Entry point-nya adalah anak ini, mereka ini ingin menjadi orang yang keberadaannya itu dibutuhkan, yang keberadaannya itu memiliki kontribusi terhadap kebahagiaan orang lain. Saya belum bicara tentang kejuaraan, tapi jenengan pasti tahu kenapa saya duduk di sini, kenapa saya gembira, kenapa saya menyampaikan mereka manusia yang ingin selalu bermanfaat. Karena Mbak Angel ini juara di bidang nyanyi, juara 2 ya? Iya. Karena Mbak Ernanda ini juara harapan 2 foto on the spot, terus juara 3 top model, juara 2 foto geng. ini manusia pemborong. Borong. Ini saya nanti jadi pemborong. Beneran. Yang ketiga, Mbak Didin. Juara 1 pop song. Juara 1 pop song. Mbak Titania Juara harapan 1 modeling. juara harapan 1 modeling. Marsha ada satu lagi yang tidak bisa bergabung karena ada di luar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa orbit kalau mereka hanya sendirian. Manusia itu makhluk sosial, human society. Mereka itu pasti ada pendamping. Mereka itu pasti ada pembina. Mereka bisa tumbuh, berkembang bakatnya, pasti ada orang yang di belakang layar. Yang di belakang layar ada Bu Dwi Agustin, itu koordinator bidang seni SMA Nasional. Yang kedua ada Bapak Buti, beliau pembina seni musik SMA Nasional Malang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang ditunggu oleh jenengan semua, apa sih rahasianya sehingga medali ini bisa mereka pegang, sehingga sertifikat ini bisa mereka raih, sehingga mereka menjadi yang terbaik? Apa sih rahasianya? Saya buka biar bisa menjadi sesuatu bagi pemirsa semua. Yang pertama, mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka raih. Saya ulangi, mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka raih. Bahasa ini bahasa klise, kadang-kadang disalahartikan. Orang yang tidak merasa puas itu orang yang tidak baik. Tidak semuanya seperti itu. Orang yang tidak puas dalam beribadah akan selalu beribadah. Orang yang tidak puas dengan ilmu yang dimiliki akan selalu belajar. Orang yang tidak puas dengan kepribadian yang baik pada dirinya akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan mereka ini adalah orang yang tidak merasa puas dengan medali yang diraih sebelumnya. Oleh karena itu, ketika medali itu sudah dipegang,
yang ada di dalam batinnya adalah berapa lagi yang harus kami pegang. Jadi kunci yang pertama adalah mereka tidak merasa puas dengan apa yang diraihnya. Sebab mereka tidak hidup hanya saat ini. Besok mereka hidup, minggu depan mereka hidup, masa depannya mereka masih panjang. Jadi kalau diam, maka seperti orang tidur. Makanya kalau doa orang tidur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidurkan kami dalam keadaan mati, kan seperti itu. Makanya ketika orang bangun itu, alhamdulillahilladzi ahya. Jadi terima kasih Allah karena saya sudah hidup setelah kematianku. Jadi orang yang tidak berbuat ibaratnya orang mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama mereka tidak pernah merasa puas. Kunci yang kedua, persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ahsanun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka ini mendapatkan medali, mendapatkan sertifikat, mendapatkan menjadi yang terbaik dari kejuaraannya, bukan hanya untuk dirinya, tapi membuat Bu Titin bangga, membuat Pak Budi bangga, membuat saya bangga, lebih khusus lagi membuat orang tuanya bangga. Nanti mereka harus ke orang tuanya membawa ini, berfoto dengan orang tuanya. Kenapa? Karena mereka lah yang bisa membuat mereka seperti ini. Karena kedua orang tuanya lah yang bisa membuat Ananda ini berhasil. Jadi yang ada di dalam batinnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga dengan hadirin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita syuting? Kenapa kita expose seperti ini? Agar talenta-talenta yang terpendam pada diri jenengan semua di luar itu terasah. Agar mereka ketika memberitahukan keberhasilannya, jenengan semua termotivasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang ketiga, mereka ingin selalu menjadi inspirator bagi yang lain. Saya ulangi, mereka ingin menjadi inspirator. Mungkin jenengan yang ada di luar bakatnya bukan ini, bukan menyanyi, bukan modeling, mungkin bukan ini, tetapi bakat yang lain bisa digali karena inspirasinya datang dari mereka. Yang keempat, kenapa mereka sukses? Kenapa mereka selalu mendapatkan yang terbaik? Karena masa depan ditentukan oleh karya hari ini. Saya ulangi, mereka yakin bahwa masa depannya ditentukan oleh karyanya hari ini. Mereka seperti apa sekarang, masa depan sudah ditentukan oleh Allah. Kalau sekarang mereka leha-leha tidak memiliki prestasi apapun, jangan berharap masa depannya indah. Ibaratnya orang nanam pohon kelapa, tidak dinikmati saat itu, tapi dinikmati pada saat dia tua. Begitu juga sertifikat ini. Tidak hanya dinikmati hari ini karena bangga menjadi nomor 1, tapi SNMPTN. Jalur undangan ke perguruan tinggi menunggu sertifikat-sertifikat ini. Jadi ini di-scan, ini difoto, ini dimasukkan, diberitahukan kepada perguruan tinggi yang akan menjadi calon tempat mereka belajar nanti untuk mempertimbangkan bahwa anak hebat ini yang akan menghuni universitasnya. Jadi berpikirnya bukan hanya hari ini, tapi berpikirnya adalah masa depan. Saya ulangi, hebatnya masa depan bergantung pada perilaku hari ini. Bahagianya masa depan bergantung pada karyanya hari ini. Saya yakin, Bu Titin yakin, Pak Budi yakin, kita semua yakin karena mereka sudah berusaha seperti ini dan ini sering terjadi. Insya Allah malaikat sudah mencatat, insya Allah Allah sudah mencatat bahwa mereka lah yang akan penghuni dan menjadi golongan yang akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kami pribadi, bagi Ananda semuanya. Jangan cepat
puas karena hidup membutuhkan kerja yang kontinu, yang terus menerus. Bukan menang setelah dapat, diam, stagnan, habis. Karena orang lain akan lewat. Dunia adalah kompetisi. Siapa yang tidak mau berkompetisi, maka dia akan digulung oleh regulasi dunia. Maka kalau ingin tetap menjadi yang terdepan, jangan pernah berhenti. Jangan pernah tidak lari. Jangan pernah tidak berusaha. Sebab akan dilewati orang lain yang pingin yang terdepan. Saya ulangi, dunia adalah kompetisi. Mudah-mudahan kita semua dimenangkan oleh Allah menjadi kompetitor yang terhebat. Selalu menjadi juara, dan juara. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat menjadi ladang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.